Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya hari ini? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Baiklah, hari ini sebelum kita memulai kegiatan ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik. Nah, hari ini ada yang sedikit berbeda, yaitu hari ini kita bergabung kelas 3 dan kelas 4. Nah, mungkin ada yang bertanya kenapa? Karena guru kelas 4 hari ini tidak bisa hadir. Jadi ibu guru kelas 3 harus merangkup guru kelas 4 mengajar anak-anak sekaliannya. Nah, jadi semuanya ibu harap tenang dan akur dan ikuti pelajaran dengan baik anak-anak. Baiklah, kita absen dulu nih. Mulai dari kelas 3, siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Oke, pintar. Kelas 4 ada yang tidak hadir? Satu orang, sama siapa? Dina, pintar. Oke. Ya, baik. Kita mulai pelajarannya aja ya. Sekarang aturannya seperti ini. Untuk mata pelajarannya ibu kejarkan kelas 3 dulu, habis itu kelas 4. Namun semua murid baik kelas 3 maupun kelas 4 harus memperhatikan karena ini nanti mata pelajarannya berhubungan ya antara kelas 3 dan kelas 4. Nah, paham anak-anak? Paham. Oke. Sekarang untuk kelas 3 buka buku IPS kelas 3. Oke, buku IPS kelas 3 halaman 23. Oke, Nak. Nah, di sini halaman 23, oke. Kemudian untuk kelas 4 buka buku matematika. Oke ya. Oke, matematika. Buka halaman 32. Oke, pintar. 32. Nah, untuk kelas 3 di sini materi kita hari ini adalah uang, mengenai uang. Apa itu uang? Dan apa fungsi uang dan apa saja jenis uang itu? Nah, ibu ingin bertanya dulu nih, siapa yang tahu itu uang? Ada yang tahu? Uang untuk jajan? Pintar, Andi. Iya, uang untuk jajan. Oke, sekarang pertama-tama ibu bertanya dulu, apakah ini uang? Iya, pintar. Apakah ini uang? Iya, pintar. Ini uang. Nah, kedua ini adalah uang. Nah, oke. Nah, uang adalah suatu benda yang diterima atau dipakai oleh masyarakat sebagai alat tukar atau alat pembayaran. Nah, Ani, ibu bertanya sama kamu ya. Ani beli spidol pakai uang tidak? Iya. Nah, uangnya ditukar dengan spidol. Pintar. Kemudian fungsi uang tadi. Nah, fungsi uang tadi yaitu pertama adalah sebagai apa? Alat tukar dan alat pembayaran. Contohnya, Budi membeli pagi ini bakwan 1 buah. Dibayar pakai apa? Pakai uang. Kemudian sebagai alat hitung, satuan hitung. Nah, misalnya Ani membeli baju seharga 100.000 rupiah. Nah, di sana ada angka 100.000 sebagai satuan hitungnya. Kemudian alat penyimpanan. Nah, ibu bapak jadi punya simpanan. Nah, anak-anak sekalian pun punya tabungan kan? Nah, yang ditabung itu apa? Yang disimpan itu apa? Uang. Pintar, uang. Kemudian fungsi uang, jenis uang, maaf. Jenis uang. Yang pertama, menurut bahannya seperti yang ibu lihatkan tadi, ada uang kertas, kemudian ada uang logam. Nah, ada uang kertas, uang logam inilah yang sehari-hari anak-anak ketahui sekalian. Dan kemudian uang berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya, yaitu ada yang namanya uang kartal. Uang kartal itu ialah uang kertas dan uang logam. Kemudian sebagai anak tahu saja, kemudian ada uang yang dikeluarkan oleh lembaga, yaitu seperti deposito atau cek. Mungkin anak-anak sekarang pernah yang dengar katanya cek ya, di dalam film-film itu ada menggunakan cek. Nah, cek itu seperti kertas, di sana ada nominal. Nah, uang cek itulah nanti yang dibawakan ke bank, itulah yang akan dicairkan menjadi uang. Nah,
Oke, sekarang untuk kelas 3, Ibu mau bertanya ya. Kelas 3 dan kelas 4 boleh menjawab semuanya ya. Oke. Ini uang berapa? Rp1.000. Ini Rp500 pintar. Kemudian ini Rp20.000. Dan ini Rp10.000 pintar. Dan ini Rp5.000 pintar. Dan ini Rp2.000. Oke. Bagaimana anak-anak, sudah paham apa itu uang? Coba Randi sebutkan apa itu uang. Oke, pintar. Uang adalah sebagai alat tukar atau alat pembayaran. Coba Anissa sebutkan apa saja jenis uang. Uang logam dan uang kertas. Pintar. Oke, untuk anak-anak kelas 3, Ibu cukupkan dulu materinya. Sekarang buka halaman 24. Kerjakan latihan soal nomor 24 ya. Oke, pintar. Ya, kerjakan soal halaman 24. Oke. Kemudian kelas 4 buka halaman 32 tadi. Nah, yaitu pecahan menggunakan uang. Nah, di sini ada uang berapa anak-anak? 50.000. Kemudian ini ada uang berapa? 20.000. Oke, kita mau belajar pecahan menggunakan uang ya. Nah, Budi tadi pagi membeli apa? Membeli bakwan. Harganya berapa? Rp1.000. Berapa buah belinya? 2. Nah, 2. Misalkan Budi punya uang 20.000. Dia membeli bakwan tadi pagi Rp2.000. Jadi 20.000 dikurangi 2.000 berapa sekarang? Ayo hitung-hitung. 18.000. Pintar. Nah, sekarang Ibu bertanya lagi. Ini ada uang Rp500. 500 ditambah 500 menjadi Rp1.000. Kemudian Rp1.000 ditambah Rp1.000 menjadi Rp2.000. Oke. Kemudian Rp20.000 ditambah dengan Rp10.000 menjadi Rp30.000. Pintar. Nah, coba buka halaman 33. Di sana ada soal. Nah, soal pertama contohnya adalah Ibu Budi membeli roti sebanyak 5 buah. Nah, 5 buah roti. Kemudian harga 1 buah roti adalah Rp1.000. Kemudian Ibu Budi membeli 2 buah apel seharga Rp5.000 1 buah apel. Tadi pertama adalah roti seharga Rp1.000 dikalikan 5 menjadi berapa? Rp5.000. Kemudian apel 2 buah, 1 buah harganya Rp5.000 dikalikan 2. 5.000 dikali 2 berapa? Rp10.000. Jadi roti tadi harganya berapa? Rp5.000 ditambah Rp10.000 dengan apa? Semuanya adalah Rp15.000. Pintar. Oke, sekarang anak-anak kelas 4 kerjakan halaman 34. Soal mengenai pecahan uang. Ayo kerjakan sekarang. Oke, anak-anak kelas 3 bagaimana? Sudah selesai? Selesai. Pintar. Kumpulkan dulu, Ibu lihat dulu. Oke, semuanya sudah banyak yang paham ya. Nah, ini Anita, kenapa fungsi uang lupa? Fungsi uang adalah sebagai apa, anak? Sebagai alat tukar, alat pembayaran, ada apa lagi? Alat penyimpanan uang dan satuan nilai. Pintar Ani. Coba Budi ulangi apa tadi? Oke, alat tukar, alat simpan, pembayaran. Pintar. Oke, nah kelas 4 bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Kumpulkan. Ibu lihat dulu. Oke, betul. Nah, ada yang keliru 1 orang. Tapi udah bisa kayaknya ya. Nah, sudah paham ya anak-anak ya? Kita simpulkan. Uang adalah alat sebagai
suatu benda atau alat sebagai alat tukar atau pembayaran. Nah, fungsi uang adalah sebagai alat pembayaran, alat tukar, dan penyimpanan, serta satuan hitung. Jenis uang ada berapa tadi? Ada 2. Ada yang berdasarkan bahannya, itu logam dan kertas. Kemudian ada uang apa lagi? Berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya, ada uang kartal. Jenis uang yaitu ada 2 berdasarkan bahannya, ada uang logam dan kertas. Kemudian ada berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya, yaitu ada kartal. Kartal pertamanya uang yang kita gunakan itu uang logam dan kertas. Kemudian ada yang berupa cek. Nah, dan untuk pecahan kelas 4, menambah dan mengurangi uang tadi pecahan. Sudah bisa anak-anak? Sudah bisa, pintar. Oke, sekian untuk hari ini. Ibu rasa cukup. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.